Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi, Amang, Inang, Abang, Kakak, dan adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam Renungan Pagi HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau memberikan satu hari baru lagi untuk boleh kami nikmati dan jalani bersama-sama dengan Tuhan. Sebelumnya kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amang Inang, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini Sabtu 25 April 2026 terambil dari 1 Samuel 2 ayat 2 yang berbunyi demikian. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Sedangkan dalam bahasa Batak berbunyi demikian. Dang adong nabadia tudoson Jahoba, aidang adong dukon niho, jaladang adong partano batoan dukoni de bataku. Tema renungan bagi kita di pagi hari ini adalah Tuhan yang kudus, gunung batu yang tak pernah berubah. Saudara-saudara terkasih, nats yang menjadi renungan bagi kita di pagi ini merupakan bagian dari doa pujian Hana kepada Tuhan. Hana, seorang perempuan yang dikarunia oleh Tuhan, seorang anak setelah doanya dikabulkan. Anak itu ialah Samuel yang kemudian menjadi nabi besar bagi Israel. Kita bayangkan seorang wanita bernama Hana yang selama bertahun-tahun hidup dalam kesedihan yang mendalam dan harus sekaligus menanggung hinaan yang menyakitkan. Hana tahu persis bagaimana rasanya dihina dan dipermalukan, tetapi kemudian ditinggikan oleh Tuhan. Penderitaannya tidak tersembunyi dari Tuhan. Ia menyadari bahwa Tuhan melihat setiap air mata dan mengerti isi hati terdalamnya. Hana menaikkan doa pujian ini bukan sekedar ungkapan rasa syukur pribadi, tetapi juga merupakan pernyataan iman yang dalam tentang siapa Tuhan itu. Hana memulai pujiannya dengan sukacita karena keselamatan yang dia dapat dari Tuhan. Ia memuji Tuhan sebagai satu-satunya yang kudus dan sebagai batu karang, gunung batu, tempat perlindungan. Ketika Tuhan menjawab doanya, Hana tidak sekedar bersukacita karena mendapatkan seorang anak, ia justru tersungkur dalam kekaguman akan pribadi Tuhan.
Doa Hana ini bukan sekedar ucapan syukur karena ia telah memiliki anak, melainkan sebuah pengakuan mendalam tentang siapa Tuhan di tengah dunianya yang penuh dengan ketidakpastian. Jemaat terkasih, di bagian awal doanya, Hana menyatakan sebuah pengakuan iman yang luar biasa, bahwa di seluruh alam semesta ini tidak ada yang benar-benar kudus selain Tuhan. Hana menekankan bahwa Tuhan itu kudus. Kekudusan ini berarti Tuhan sepenuhnya berbeda, murni, dan tidak ada satupun yang menyamainya di seluruh dunia ini. Hana menyadari bahwa tidak ada satupun manusia, dewa, atau kekuatan di bumi yang memiliki kemurnian dan keadilan seperti Allah. Bagi Hana, kekudusan Tuhan adalah jaminan bahwa keputusan Allah selalu benar dan janjinya tidak pernah tercemar oleh kebohongan. Di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan dan standar yang berubah-ubah, kekudusan Tuhan menjadi satu-satunya standar kebenaran yang mutlak dan tak terbandingkan. Sama kuatnya dengan aspek kekudusan, selanjutnya Hana menyatakan bahwa Tuhan adalah gunung batu, kekuatan yang tidak tergoyahkan, dan tempat perlindungan yang paling aman. Jika kekudusan bicara tentang karakter Tuhan yang luar biasa berbeda, maka gunung batu bicara tentang stabilitas yang Tuhan berikan kepada manusia yang rapuh. Hana telah mengalami betapa hidupnya sempat hancur oleh hinaan dan keputusasaan. Namun ia menemukan bahwa hanya Tuhan yang menjadi pijakan yang tetap stabil saat segalanya runtuh. Baginya, Tuhan bukan sekedar penolong saat butuh, melainkan fondasi yang permanen. Saudara yang terkasih, dunia kita ini seringkali terasa seperti lautan yang penuh badai dengan berbagai masalah kehidupan. Namun, jika kita berpijak pada Tuhan, kita tidak akan hanyut karena gunung batu, karang tempat kita berdiri tidak mungkin bisa digeser oleh badai apapun. Kekudusannya membuat kita kagum dan gentar, sementara perannya sebagai gunung batu membuat kita merasa aman dan terlindungi secara sempurna. Sifatnya yang kudus menjamin kemurnian kasih-Nya, dan sifatnya sebagai gunung batu menjamin bahwa Dia tidak akan pernah berubah bagi kita. Karenanya, melalui teladan dan pengakuan iman Hana, bagaimana sikap kita sebagai pengikut Tuhan Yesus untuk menghidupi ayat ini dalam kehidupan keseharian kita? Yang pertama, mari kita hidup dalam rasa hormat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kudus dan tidak ada seperti Dia, maka sepantasnya lah kita hidup dengan cara memuliakannya. Dalam pekerjaan, studi, atau pelayanan, lakukanlah segala sesuatunya dengan integritas sebagai bentuk penyembahan kepada Allah yang Maha Suci. Mari kita menjaga integritas, kejujuran, dan tutur kata bukan karena kita ingin terlihat suci, tapi karena kita menghormati Allah yang kita sembah. Yang kedua, mari kita menghargai kekudusannya melalui rasa cukup. Karena Tuhan itu kudus dan tidak ada bandingannya, mari kita belajar untuk merasa cukup hanya di dalam Dia. Jangan biarkan hati kita khawatir akan hal-hal duniawi, karena kita memiliki Allah yang kemuliaannya melampaui semua masalah kita. Yang ketiga, mari kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya prioritas. Seperti Hana yang berkata, tidak ada yang lain kecuali Engkau. Biarlah Tuhan menjadi yang terutama dalam setiap pengambilan keputusan kita, bukan hanya sebagai pilihan cadangan saat kehidupan kita terjepit. Dan yang terakhir, mari kita tetap tenang saat tertekan. Saat situasi hidup terasa tidak pasti, ingatkan dirimu sendiri, ingatkan diri kita. Keadaan boleh berubah, tetapi gunung batu tidak pernah berubah. Sama seperti Hana yang tak lelah dan tak henti berdoa, mari kita merespon semua masalah dengan berdoa. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami menyembah-Mu karena kekudusan-Mu yang tak tertandingi dan kekuatan-Mu sebagai gunung batu kami. Terima kasih karena Engkau adalah gunung batuku, satu-satunya tempat perlindungan kami yang teguh. Ajar kami untuk tidak berharap pada dunia yang sementara ini, melainkan hanya berpaut pada kekudusan-Mu. Saat dunia terasa goyah, dunia berubah dan kekuatan kami berkurang, ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah berubah. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu dan peganglah tangan kami dalam menjalani kehidupan kami di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gunung Batu yang abadi, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita selamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.